Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayu Rina Agustin. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang gaya interaksi dan hubungannya dengan interaksi manusia komputer. Terdapat beberapa gaya interaksi, yaitu Command Line Interface, Menus, Natural Language, Query Answer, From Field, WIMP, Point and Click. Yang pertama adalah Command Line Interface. Pada tipe ini, user melakukan interaksi dengan sistem operasi. Interaksi tersebut dilakukan melalui teks terminal. Cara yang dapat dilakukan, pengguna dengan melakukan perintah sesuai aturan di sistem tersebut dengan teknik melakukan pengetikan perintah di setiap baris tertentu. Nama yang diberikan pada sistem memiliki perbedaan satu sama lain. Penamaan command.com digunakan oleh Microsoft Dix pada Windows Vista. Microsoft menamakannya PowerShell. Pengguna Linux mengenal CLI pada Linux sebagai terminal, sedangkan pada Apple namanya adalah Command Shell. Kelebihannya yang pertama yaitu pembuatan folder dan subfolder lebih mudah. Untuk melakukan pengkopian bisa dengan cepat, dalam pengaksesan cepat, spesifikasi hardware tidak harus tinggi. Kekurangannya adalah yang pertama, kurang menarik perhatian untuk tampilannya. Perintah dalam bentuk teks masih dipakai. Diperlukan ketelitian yang tinggi karena resiko kehilangan file lebih besar. Yang kedua adalah menus. Digunakan sebagai cara dalam melakukan menjelaskan pilihan dari perintah kepada user. Pada setiap instruksi atau perintah dapat memberikan pengaruh pada perubahan kondisi interface. Untuk melakukan penyeleksian dapat dibantu dengan mouse click, kursor key, atau alternate atau alt yang diberikan penambahan kode huruf atau angka. Kelebihan yang pertama, ketika terjadi kesalahan mudah ditangani. Produk ideal, keputusan yang belum final, dapat diinstruksikan kembali, dapat melakukan eksplorasi, tidak dibutuhkan pengetikan dengan skala besar. Sedangkan kekurangannya adalah dialog terinisasi pengguna dan campuran tidak cocok digunakan. Tidak cocok untuk tampilan grafis kecil, bukan untuk input data. Yang ketiga adalah natural language. Sebuah studi mengenai artificial intelligence yang disesuaikan dengan pemahaman bahasa manusia. Bahasa ini mampu diucapkan dan diisyaratkan kepada manusia sebagai bentuk komunikasi secara umum, sehingga penggunaan bahasa ini lebih mudah dipahami manusia. Dengan adanya bahasa alami, pesan yang ingin disampaikan antar manusia dapat diterima. Representasi dari bahasa alami bisa melalui audio, tetapi tidak dapat pula dinyatakan berupa tulisan. Kelebihannya adalah interaksi lebih mudah, campuran beberapa inisiatif, sintaksis tidak dibutuhkan, luwes dan powerful. Sedangkan kekurangannya adalah lama, tidak persis, kurang efektif, dan sistematis, sulit dalam pembuatan perangkat lunak. Yang keempat adalah query answer. Untuk menentukan pilihan yang sesuai yang diberikan oleh query berupa pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan yang nantinya ditunjukkan oleh user, akan diberikan juga pilihan jawaban yang akan dipilih oleh user. Selama proses interaksi dan pemilihan jawaban, terdapat proses step by step yang akan diarahkan. Jenis interface ini lebih mudah untuk dipahami, namun fungsi dari jenis ini sangat terbatas. Terdapat keunggulan dan kelemahan yang dirasakan saat menggunakan interface ini. Di antaranya, dari sisi kelebihan yaitu mudah untuk dimengerti sehingga cocok ketika digunakan oleh pemula dan sistem informasi lebih sering menggunakan interface ini. Namun kelemahannya yaitu untuk memahami sintaks diperlukan pembelajaran dan latihan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu From Field dan Spreadsheet. Sebagai media untuk mendapatkan informasi yang diminta melalui sistem interaktif pada user. Penggunaan sistem ini terdapat kolom kosong yang harus diisi oleh user, disesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan. Untuk pengisian jawaban, user juga harus menyesuaikan dengan lebar atau batas maksimal dari kolom yang sudah diberikan. Kelebihannya yaitu program tersusun rapi, dalam entry data dan perancangan lebih mudah, data yang diisikan lebih singkat, pelatihan lebih kecil. Sedangkan kekurangannya adalah proses sedikit lamban. Untuk comment selection kurang pas, dibutuhkan kapasitas besar pada layar, mekanisme navigasi kurang jelas. Yang terakhir adalah WIMP.
bagian dari aplikasi di sebuah sistem komputer yang berbentuk ragam default sebagai ragam interaksi. WIMP berbasis pada window. Window yakni area dalam layar monitor yang mempunyai watak semacam terminal yang independen. Yang kedua, icon. Dalam sebuah aplikasi terdapat definisikan sebagai lambang yang mampu memudahkan pengguna dalam memilih aplikasi yang akan dipilih. Bentuk dari icon ini memiliki ukuran yang kecil berupa gambar dan membantu pengguna dalam mengingat aplikasi tersebut karena icon ini dapat mewakilkan dari suatu objek. Yang ketiga, menu. Sebuah pilihan yang telah tersedia pada layar, untuk pemilihannya dapat dibantu dengan menggunakan pointer, sering dikenal dengan menu. Yang keempat, point and click. Sebuah aktivitas yang dilakukan user untuk melakukan pergerakan kursor menuju arah yang dipilih pada layar. Setelah kursor berada pada tempat yang sesuai dengan keinginan kita, pengguna dapat menekan tombol mouse. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.